Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak jamaah Masjid Ar-Royan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk bisa sama-sama kita laksanakan salat asar berjamaah dan kita tunaikan pula kewajiban kita menuntut ilmu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman, Allah berikan kekuatan dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Dan asbab talim ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, bil khusus al-muallif hadzal kitab. Ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa nawwara dhariqahum sabilana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi, ya Al-maghdub 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi SAW, aku adalah sebaik-baik orang bagi para pendosa di kalangan umatku. Ziyari dalam kitab Al-Alqab dan Ibnu Najjar meriwayatkan sanadnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah sebaik-baik orang bagi para pendosa di kalangan umatku. Lalu salah seorang dari kabilah Muzainah berkata kepada beliau, wahai Rasulullah sallam, engkau untuk para pendosa di antara mereka, lalu bagaimana dengan mereka yang baik? Beliau bersabda, umatku yang baik masuk surga dengan sebab amal perbuatan mereka. Umatku yang baik masuk surga dengan sebab amal perbuatan mereka. Sedangkan umatku yang berdosa harus menunggu syafaatku. Umatku yang berdosa harus menunggu syafaatku. Kalau umat Nabi Muhammad orangnya baik, amalannya baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk surga dengan apa? Dengan amal baiknya. Dengan disebabkan amal perbuatannya, ya. Tentu dengan amal perbuatan yang baik itu Allah akhirnya ridho, menyebabkan Allah ridho, ya, dan Allah akhirnya memberikan rahmat. Karena pada dalam hadis yang lain, ya, kalian tidak bisa masuk surga disebabkan amal perbuatan kamu, tapi masuk surga itu disebabkan rahmatnya Allah. Tapi dengan amal perbuatan kita yang baik menyebabkan Allah memberikan rahmat, ya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan walaupun seandainya ada orang yang enggak baik dirahmati Allah, itu haknya Allah. Tapi pada umumnya dengan hukum, ya, adi, kebiasaan, ya, bahwa orang yang berbuat baik itu akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi orang yang enggak baik itu terserah Allah. Mau dimasukkan surga atau di neraka terserah Allah. Itu haknya Allah. Tapi orang yang baik, ya, itu dia masuk surga disebabkan amal perbuatan mereka. Sedangkan umatku, kata Nabi, yang berdosa harus menunggu syafaatku. Ingat, syafaatku kelak pada hari kiamat diperkenankan untuk seluruh umatku. Syafaat Nabi, syafaatku kelak pada hari kiamat diperkenankan untuk seluruh umatku, kecuali orang yang mendiskreditkan sahabat-sahabatku. Ya,
orang-orang yang mencaci maki, ya itu mencela, ya memusuhi. Nah itu nggak dapat. Kenapa? Karena ini umat sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu adalah orang-orang pilihan. Ya, makanya tidak boleh dicaci maki, ya, tidak boleh dimusuhi dan lain sebagainya. Ya, tapi orang yang selain daripada itu walaupun dosanya berapa banyak, dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu menunggu syafaat Nabi. Menunggu. Nanti kalau sudah disafaatin Nabi, maka dia masuk surga, ya. Berarti kalau nunggu itu berarti nunggunya di mana ini? Ya, nunggunya di lama. Nunggunya di mana itu? Ya, kalau nunggu ruang tunggu. Ruang tunggu itu kalau ruang tunggunya AC ya. Kalau ruang tunggunya itu di neraka, ya naudzubillah. Karena Nabi SAW nanti, ya, ketika sudah lama kemudian dikasih kabar, ya Muhammad, umatmu masih ada di neraka. Oh, berarti ada yang di neraka. Akhirnya Nabi ya minta izin kepada Allah untuk memberi syafaat. Akhirnya Nabi langsung ya menuju ke neraka. Kemudian menemui penjaga neraka. Siapa? Malik. Maka akhirnya minta supaya dikeluarkan. Itu syafaat Nabi. Ya, makanya ada orang yang paling belakang sekali, yang paling terakhir sekali ya mendapatkan syafaat Nabi, kemudian dikeluarkan dari neraka. Ya, itu sudah hangus, gosong. Yang nggak tahu berapa ribu tahun, nggak tahu. Kemudian setelah itu dia ya dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam, yaitu namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Dimandikan di situ langsung bersih, kulitnya itu nggak ada sedikit pun yang bekas terbakar, nggak ada tanda-tandanya. Jadi bekas bersih semuanya, putih cemerlang, ya. Nggak ada yang namanya orang kalau kena penyakit, kalau dibersihkan, diobati tetap aja. Kalau ini enggak, bersih, ya, ganteng. Keluarkan dari sungai. Kemudian dia diberikan pakaian, ya, yang indah. Kemudian setelah itu dia ya diletakkan di satu tempat. Kemudian dia memandang itu ada pohon yang besar, yang bagus, ya. Dia akhirnya doa minta kepada Allah, ya Allah ingin rasanya ya di bawah pohon itu. Nah, akhirnya apa? Kalau aku di situ sudah puas, aku nggak minta lagi. Itu masih di taman-taman surga barangkali, di luar kan itu. Kemudian terus di bawah pohon itu indah bukan? Udah enak sekali. Kemudian diperlihatkan yaitu apa? Pintu surga. Wah, dilihatkan pintu surga, akhirnya dia ingin, ya Rob, pengen ke situ lagi, dekatkanlah ke pintu surga. Kamu katanya sudah nggak kepengen lagi. Ya, katanya dia, saya udah nggak kepengen lagi. Ya, yang penting bisa dekat pintu surga. Sudah, kamu nanti nggak minta lagi, enggak? Ya, akhirnya apa? Akhirnya didekatkan pintu surga. Setelah dekat pintu surga, akhirnya lihatlah orang-orang. Ya, pintu surga terbuka kan, orang-orang pada di surga, para seneng-seneng ya, pada menikmati kenikmatan surga. Akhirnya dia minta lagi. Katanya kamu nggak minta lagi, sekarang minta masuk surga. Setelah dimasukkan ke dalam surga, kemudian dikatakan, hai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga. Terus ya, itu kamu seneng nggak kalau aku kasih surga itu seluas langit dan bumi. Kemudian dia masuk surga. Penuh, semuanya banyak orang kan. Katanya, ya Rob, gimana ini? Ya, kamu terus saja sana. Ya. Akhirnya apa? Sampai akhirnya dia itu ketemu tempat di mana dia di dalam
surga. Itu luasnya luar biasa. Padahal itu orang paling terakhir tuh. Apalagi orang yang sudah masuk surga duluan. Ya. Nah, itu syafaat Nabi SAW. Sehingga dalam satu riwayat Nabi minta izin kepada Allah untuk memberi syafaat. Maka syafaati Muhammad orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang dengan kalimat la ilaha illallah itulah akan disyafaati. Perkataan Ali radhiyallahu anhu mengenai ayat Al-Quran yang paling diharapkan. Nah, ya. Ibnu Mardaweh meriwayatkan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku akan memberikan syafaat untuk umatku hingga Tuhanku berseru kepadaku, sudah puaskah kamu?" Wah, ya. Jadi Nabi bersabda, aku akan memberikan syafaat untuk umatku hingga Tuhanku Allah berseru kepadaku, sudah puas kamu, wahai Muhammad, sudah puas kamu, ya. Maka aku pun menjawab, ya, aku sudah puas. Kemudian Ali menghadapkan wajahnya kepadaku, lalu berkata, wahai penduduk Irak, kalian berkata bahwa ayat Al-Quran yang paling diharapkan adalah yaitu surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Sudah melampaui batas itu udah apa saja udah kerjain. Ya. Apa saja dosa apa saja sudah dikerjain. Mau maling, mau perempuan, mau nipu, mau zalim, apa sajalah, ya. Sudah melampaui batas kan udah enggak terukur. Tapi Allah berfirman, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah semuanya. Innahu al-ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka setelah dibacakan itu aku pun berkata, kami memang berkata demikian. Ali berkata, ya, namun Ahlul Bait mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang paling diharapkan adalah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu surat Ad-Duha ayat 5. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Itu adalah isyarat, ya, isyarat syafaat Nabi. Ya, jadi yang paling menggembirakan satu ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosanya semuanya. Yang penting kamu jangan putus asa. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi ayat yang lebih daripada itu, ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ya, Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas, ya. Lalu hati kamu menjadi, hatinya siapa? Hatinya Nabi Muhammad SAW. Maka tadi dikatakan Nabi SAW, ya, ketika Nabi nyampaikan, yaitu aku akan memberikan syafaat untuk umatku hingga Allah berseru, sudah puaskah kamu wahai Muhammad? Nah, ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sangat mencintai umatnya, sehingga semuanya umatnya, ya, yang dosa-dosa besar itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Kata Nabi, syafaatku itu untuk umatku yang berbuat dosa-dosa besar.
Ya, asalkan tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah. Ya. Jadi Nabi sendiri bersabda, syafaatku untuk umatku yang berdosa besar. Kalau yang tadi nggak punya dosa besar, ya nggak punya dosa kecil, orangnya baik, amalannya baik, taat pada Allah dan Rasulnya, langsung masuk surga. Ya, dengan rahmat Allah tentunya. Tapi disebabkan amal perbuatannya tadi. Karena di dalam ayat yang lain kan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sungguhnya orang yang beramal, yang beriman dan beramal soleh. Ya. Orang yang beriman dan amal soleh itu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Dan orang yang maksiat itu dijanjikan masuk neraka. Ya. Oleh karenanya kita berusaha di bulan suci Ramadan ini, karena tinggal sebentar lagi kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Ya, tetapi alhamdulillah di Masjid Ar-Rayyan ini mau Ramadan enggak Ramadan, setiap habis asar ya pasti ada taklim asar, dari bertahun-tahun sudah terbiasa. Jadi alhamdulillah, maka jaga bulan Ramadan enggak bulan Ramadan, tetap yang disembah adalah Allah. Bulan Ramadan, enggak bulan Ramadan, kita taklim, niat untuk menuntut ilmu karena Allah. Jadi bulan Ramadan, enggak bulan Ramadan, yang kita ibadahi Allah. Tapi kalau orang itu yang ibadahnya hanya bulan Ramadan, ketika nanti selesai bulan Ramadan, dia enggak mengibadah lagi. Sudah selesai, kenapa? Yang disembah Ramadan. Tapi kalau yang disembah kita ini Allah, mau di Ramadan, di luar Ramadan, sama aja. Ya. Hanya bedanya itu kalau di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Dilipatkan ganda pahalanya. Kenapa? Ini adalah bulan istimewa untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya ini adalah bonus, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala daripada umat-umat yang lain yang tidak diberikan, yaitu puasa di bulan Ramadan, tidak diberikan Lailatul Qadar. Itu khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di dalam surga itu umat Muhammad paling banyak dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Jadi di surga ini, umat Muhammad, kamu dari mana? Kamu umatnya siapa? Umat Muhammad. Kamu umatnya siapa? Umat Muhammad. Jadi banyak sekali di surga itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang lain juga banyak, tapi tidak ada, ya tidak banyak. Ya tidak seperti umatnya, ya. Misalnya Nabi Nuh. Nah, coba Nabi Nuh umatnya sedikit yang masuk surga. Kenapa? Yang iman cuma sedikit kan? Umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi apa? Nabi Musa. Jadi yang paling banyak itu umat Nabi Musa dan umat Nabi Muhammad, yang paling terbanyak nanti di dalam surga. Ya. Nabi Isa ya enggak begitu banyak juga. Orang umatnya pada menyembah Isa. Ya. Umatnya pada menyembah Isa, mana ada di dalam surga. Ya. Umatnya Nabi Isa itu sedikit. Yang orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa ketika masih hidup, yaitu Hawariyun. Ya. Hawariyun ini adalah sahabat-sahabat Nabi Isa yang tetap dia menyembah Allah, yang mengakui Nabi Isa adalah utusan Allah. Tapi setelah ditinggal Nabi Isa alaihissalam, ya, disalib kata mereka, ya, diangkat ke langit. Setelah itu umatnya pada nyeleweng, ya, pada menyeleweng. Akhirnya apa? Akhirnya malah dijadikan anak Tuhan. Ada yang dijadikan Tuhan. Setelah 70 tahun Nabi Isa ya tidak ada di dunia lagi, itu baru ditulis tuh buku-buku ya mereka. Karangan-karangan mereka, ya Paulus itu ditulis karangan. Bukan firman Tuhan. Karena memang di situ kitab Injil yang banyak karangan. Ya, karangan bukan firman
Tuhan. Jadi antara firman Tuhan dengan karangan Matius, Markus, ya Markus, banyak sekali itu perkataan mereka dicampur adukkan dengan apa firman Tuhan. Nah, sehingga satu dengan yang lain ini sudah bersilangan, ya, bertabrakan, dan itu menunjukkan tidak asli. Kenapa? Nanti Nabi Isa turun ke dunia untuk meluruskan keyakinan mereka. Akhirnya orang pada masuk Islam, mengikuti ajaran yang dibawa, yang diluruskan oleh Nabi Isa, tetapi syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu. Akhirnya dia baru yakin bahwa Allah itu Tuhan yang esa, Muhammad itu utusan Allah, dan dia juga meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, ya, dan Rasulnya di zamannya. Nah gitu. Baru. Nah, makanya yang paling banyak adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad, Al-Qur'an pegangannya, dan bisa dites, bisa diuji kebenarannya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ditulis di zaman ketika yang mendapatkan wahyu masih hidup. Yaitu Nabi Muhammad masih hidup, ditulis oleh Zaid bin Sabit. Kemudian setelah disuruh nulis Nabi, disuruh bacakan, dicocokkan, cocok. Nah, udah setelah cocok kemudian disimpan. Ya, kemudian ayat-ayat semua ditulis ketika masih ada nabi, masih ada yang diberi wahyu, masih bisa ngontrol, bisa cocok, bisa benar. Ya, tapi kalau Injil 70 tahun udah nggak ada nabinya, baru ditulis. Dia mau nanya sama siapa, apakah ini benar apa enggak? Orang yang dapat wahyu udah nggak ada. Ya. Makanya itu kebenaran Al-Quran itu 100%. Kenapa? Karena ditulis oleh orang sahabat yang menerima wahyu masih hidup. Itu tanda ciri daripada kitab suci yang betul, yang 100% dibenarkan. Tapi kalau Injil kan 70 tahun lama banget. Terus kalau dia mau nanya kepada saya, mau nulis ini, firman Tuhan gini, benar salahnya, dia nanya yang diberi wahyu, mana ada, nggak ada. Jadi nggak bisa, ya. Makanya alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah dengan pegang teguh agama yang lurus, yang benar, dan itu adalah untuk menyelamatkan kita dunia sampai di akhirat. Tapi kita juga doakan mereka-mereka yang belum mendapatkan hidayah dan mereka-mereka yang belum mau mengakui Islam, ya, semoga Allah berikan hidayah sehingga dia selamat dunia sampai di akhirat. Kalau ragu, cek dan tes dan perbandingkan antara kitab mereka dengan Al-Quran, sama-sama tuh baca sampai khatam. Baca itu Injil khatam, baca Al-Quran khatam, maka nanti di situ akan lihat ternyata ini Al-Quran satu kata pun dari Nabi Muhammad gak ada. Satu ayat pun yang dicampuri dengan perkataan manusia itu enggak ada. Ya, itu asli dan itu bisa dibuktikan. Yang kedua, kalau enggak percaya dengan Al-Quran, maka buatlah satu ayat yang bisa menandingi Al-Quran. Dan dari zaman Nabi Muhammad, ya sampai sekarang ditantang Allah, ya, faktu bisuratin bimisli. Datangkan satu surat yang sama dengan Al-Quran, ditantang. Sampai sekarang nggak ada orang yang bisa menandingi, nggak ada yang bisa buat satu surat, ya, yang sama, ya, bobotnya dengan ayat Al-Quran. Nggak ada sampai sekarang. Seandainya itu perkataan manusia, itu banyak syair-syair. Tapi nggak ada itu tantangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang benar, coba kamu bikin. Kalau memang itu perkataan, ya, Nabi Muhammad. Mereka orang-orang kafir di Arab sana, kafir Quraisy ditantang, kamu orang bahasa Arab pinter, karena orang Arab kan, fasih. Coba kamu buat satu ayat. Nggak bisa. Sampai sekarang pun nggak ada orang yang bisa buat, ya, yang bisa menandingi Al-Quran dengan bahasa perkataannya dan susunannya. Bisa sampai bisa di situ wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Bisa hak-hak semua, coba. Bisa enggak?
Itu bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad, itu adalah wahyu, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga keimanan kita, ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat kita, dan dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna awatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.